Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad kita bisa memulai meneruskan kajian Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, meneruskan kajian pada bulan Ramadan yang baru saja lewat. Tentu yang pertama, di hari yang masih suasana lebaran ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang kembali ke kondisi yang suci. Suci dalam arti relasi kita kepada Allah baik, relasi kita kepada sesama manusia baik. Al-qaim bi hukukillah wa hukukil ibad. Kita mengambil inspirasi dari bulan Ramadan, menyinari bulan-bulan setelah Ramadan dengan aktif thalabul ilmi, mencari ilmu, dengan aktif tadarus Al-Quran, dengan aktif qiyamul lail, dan juga aktif membantu sesama, khususnya mereka-mereka yang membutuhkan. Kita praktekkan dalam bentuk takjil, memberikan takjil, berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, menyantuni anak yatim, fakir miskin, para guru ngaji, mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal, dan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga kita istiqomahkan pada bulan-bulan selain Ramadan, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, karena kasaumid dahri, seperti berpuasa 1 tahun. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitan min syawal kana kasaumid dahri. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, pahalanya seperti pahala 1 tahun. Semoga bulan Syawal dan nanti kita kembali ke bulan Ramadan yang akan datang, kita senantiasa aktif untuk taqarrub ilallah, mendekatkan jiwa kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan jiwa dan hati kita kepada makhluk Allah, hamba-hamba Allah, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan, pertolongan, kepedulian kita, dengan aktif menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, kita salurkan kepada mereka yang berhak, sehingga kehidupan mereka semakin meningkat, mengalami kebahagiaan, kesejahteraan, dan sa'adah dunya wa ukhran. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita teruskan kajian Fiqhuz Zakah juz 1 halaman 148 ya. Kitab karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, Fiqhuz Zakah, juz awal, halaman berapa ini? 148. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Fatihah. Ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyaikhina wa asatidina wa walidina wa ajdadina wa jaddadina wa muallimina wa asatidatina, khususan Syekhi Al-Hajj Al-Alim Al-Alam Ahmad Fajmi Munjid, Syekhi Al-Alim Al-Alam Muhammad Ahmad Sahal Mahfud,
Syekh Alam Alam Ahmad Abdullah Syekh Alam Abdul Kamal Al-Fasih Syekh Alam Ali Fatah Yaqub Syekh Dunia Syekh Mamun Zain Syekh Mamun Syekh semua guru-guru kita yang sudah mendahului kita, ghafarallahu dzunubahum wa satara ujubahum wa nawwara dhariyah wa ja'al jannata maswahum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un ala hadha syarti. Beberapa cabang dari syarat yang kemarin diterangkan gitu al-milkut tam. Salah satu syarat wajib orang berzakat itu kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang membuat dia diperbolehkan oleh syara untuk mentasarrufkan sesuatu yang dia miliki itu tanpa ada paksaan dari orang lain. Dia bisa merasakan manfaatnya. Orang punya tanah itu bisa dia tanami, dan ketika tanamannya berbuah maka dia bisa menikmati buah itu. Itu al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Ini ada pengembangan dari syarat itu, syarat al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Satu apa itu pengembangan atau cabang-cabang dari syarat ini? Al-mal alladzi laisa lahu malikun muayyan. Al-mal harta. Alladzi harta itu laisa yang tidak ada lahu bagi harta itu malikun pemilik muayyanun yang ditentukan, tidak ada pemilik yang khusus. Harta yang tidak ada pemilik tertentu. Artinya al-malik pemiliknya itu umum, bukan muayyan, tidak ditentukan si A atau si B. Wa ala hadza, berdasarkan ini, idza kana, ketika ada hunakat di sana, maksudnya dalam kasus ini harta yang tidak ada pemiliknya yang tertentu, malun harta, la malika lahu, la malika yang tidak ada pemiliknya lahu bagi harta itu. Wa'ani, saya bermaksud bil maliki dengan redaksi malik, pemilik harta itu, al malika al muayyana, al malika pemilik harta al muayyana yang ditentukan. Bagaimana dalam kasus harta yang tidak ada pemiliknya yang ditentukan? Fala zakata fi, karena harus ada syarat al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna yang membuat seseorang bisa mentasarrufkan harta itu, bisa mengambil fawaid, faedah dari harta itu. Maka ketika harta itu laisa lahu al-milkul khas, al-milkul muayyan, laisa lahu al-malik al-muayyan, tidak ada pemiliknya yang ditentukan, fala zakata, maka tidak ada kewajiban zakat fi, di dalam harta itu. Harta yang tidak ada al-malikul muayyan, pemilik yang tertentu yang khusus, itu tidak ada kewajiban berzakat. Seperti apa itu? Mungkin kita bingung ya. Kita teruskan. Wadzalika, apa itu maksudnya kok tidak ada yang di negara kita berapa ya, mencapai 1 tahun 2000 atau 3000 triliun. Angka yang fantastis ya, karena 12 bulan 1 tahun menghabiskan
3.000 triliun. Luar biasa. Ini amwalul hukumah, harta milik negara. APBD 1 di tingkat provinsi atau APBD 2 di tingkat kabupaten dan wali kota. Allati tajma'uha, yang negara itu mengumpulkan harta itu dari banyak sumber tentunya ya, minaz zakawat, dari zakat-zakat dalam konteks Islam. Salah satu sumber pendapatan negara dari zakat, awid daraibi, atau dari pajak, au ghairiha, atau dari sumber yang lain, minal mawaridi, dari berbagai pendapatan, berbagai sumber. Kalau di negara kita ya banyak sekali ya, amwalul hukumah atau harta negara, kas negara itu dari pajak, dari BUMN, badan usaha milik negara, banyak sekali. Bahkan ada satu kementerian khusus yang sekarang dipegang oleh Bapak Erick Thohir, yang Menteri BUMN. Di situ ada Mandiri, ada Bank BNI, BRI, ada Bank Syariah, BSI, Syariah Indonesia. Ada berbagai macam usaha negara ini selain dari pajak itu. Fala zakata. Jadi amwalul hukumah, harta negara, APBN itu, APBD 1 dan 2 itu, fala zakata, maka tidak ada kewajiban zakat fiha, di dalam amwalul hukumah, harta negara, tidak ada kewajiban berzakat. Apa itu alasannya? Ilatnya apa? Li'adamil maliki, karena tidak ada pemilik al-muayyani yang ditentukan. Karena yang namanya APBN atau APBD 1 dan 2 itu bukan milik seseorang, itu miliknya negara. Fahiyya, maka kita teruskan ya. Fahiyya, harta negara itu milku jami'il ummah, itu miliknya semua umat. Jadi APBN, APBD 1 dan 2 itu milik semua warga negara. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga kalau dalam konteks undang-undang itu dibutuhkan transparansi, keterbukaan. Baik keterbukaan jumlahnya, keterbukaan sumbernya, keterbukaan alokasinya, dan pelaporannya. Meskipun tidak mudah, tetapi itu adalah prasyarat ya di era demokrasi ini, yang namanya transparansi anggaran, alokasi anggaran, pelaporan, dan lain-lain itu harus bisa diakses publik secara terbuka. Karena apa? Karena fahiyya milku jami'il ummah, itu milik semua umat, semua warga negara. Wa minha, termasuk dari umat itu adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Jadi APBN yang 3.000 triliun itu ya, atau yang di provinsi berapa triliun, di kabupaten berapa triliun, itu milku jami'ir ra'iyah, jami'il ummah, itu miliknya semua warga. Dan salah satunya adalah orang-orang fakir. Alokasinya adalah kepada, salah satunya ya, kepada orang-orang fakir. Bahkan Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi itu dengan pemikiran yang luar biasa itu mengatakan bahwa APBN dan APBD 1 dan 2 itu yang jumlahnya fantastis itu kembali kepada amil, kepada aparatur negara, itu maksimal 1/8. Artinya alokasi APBN dan APBD 1 itu, filosofi zakat mengajarkan harus
diprioritaskan kepada al-fuqara wal masakin, grassroots, kelompok masyarakat yang berada di akar rumput, kelompok masyarakat yang secara ekonomi tak berdaya, tertindas, tidak punya akses permodalan, tidak punya akses informasi, tidak punya akses ekonomi yang memadai. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ini, kata Pak Kiai Mas Farid itu menunjukkan bahwa alokasi APBN dan APBD 1 dan 2 itu prioritas utamanya bukan kepada amil, bukan kepada aparatur negara yang menggerakkan mesin birokrasi, tetapi lil fuqara wal masakin, bagi kelas ekonomi bawah, fakir dan miskin. Itu luar biasa. Jadi filosofi zakat itu mengajarkan kepada aparatur negara, birokrat kita, untuk menempatkan kebutuhan, menempatkan kepentingan fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin ini dalam prioritas yang pertama. Buruh, pedagang kaki lima, para petani, nelayan, dan berbagai macam kelompok marginal yang lain itu harus menjadi prioritas utama dari penyelenggara negara. Jangan sampai APBN dan APBD 1 dan 2 itu dihabiskan untuk amil, untuk aparatur negara. Karena dia nomor 3, dia punya hak 1/8 dalam kajian zakat. 1/8 dari hasil dari APBN, APBD 1 dan 2. Menarik ya, apa yang filosofi atau substansi pemikiran Ki Master itu menarik, karena ada keperpihakan yang luar biasa kepada hak-hak orang fakir dan miskin. Dan jadi alasan yang pertama begitu, karena APBN itu amwalul hukumah, harta negara, harta pemerintah itu milik semua rakyatnya, termasuk di antara rakyat itu adalah orang-orang fakir. Ini yang alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa harta pemerintah, pendapatan pemerintah itu tidak wajib zakat? Wali annal hukumat, dan karena sesungguhnya negara itu, negara itu, alati itu instansi, institusi, tatawalla yang menguasai, yang mengatur, yang memanage jibayatas zakah, pengambilan atau pemungutan zakat. Karena memang negara yang punya tanggung jawab, punya otoritas mengelola zakat, mengambil, memungut zakat minal aghniya, dari orang-orang kaya. Dan ini sudah kajian kita ya, bahwa khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, itu mukhatabnya adalah ulul amri, negara, penguasa. Penguasa lah yang punya kewajiban untuk menghimpun dana zakat. Yang dalam konteks undang-undang kita ada badan khusus namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang dibentuk oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, yang dibantu oleh lembaga amil zakat, las swasta, lazisnu misalnya. Tapi otoritas tertinggi ada pada ulul amri. Las itu juga harus mendapat legalitas dari ulul amri. Misalnya lazisnu ini mendapat legalitas dari Kementerian Agama sesuai dengan undang-undang zakat yang ada. Fala makna, maka tidak ada maknanya, menjadi zong ya, kosong maknanya. Angtujbiya, jika negara itu memungut zakat min nafsiha, dia yang diperintahkan untuk
memungut, mengambil zakat, kok dia diperintah untuk memungut zakat min nafsiyah dari dirinya sendiri. Litu to, supaya diberikan zakat itu nafsaha kepada dirinya sendiri. Dia yang diperintahkan untuk mengambil dana zakat dari orang-orang kaya, orang-orang yang sudah wajib berzakat. Kok dia sendiri diambil zakatnya dan diberikan kepada dirinya sendiri, maka itu tur dan tasalsul, itu mutar-muter, artinya putaran yang tidak selesai, artinya tidak ada fungsinya, karena memang dia badan resmi, institusi resmi negara, yang memang negara lah institusi yang punya otoritas untuk menghimpun zakat. Karena memang dalam konteks zakat ini ada formalisasi hukum Islam, karena memang fikih kita berbicara begitu, bahwa yang namanya amil itu man ba'athahul imam, orang yang betul secara resmi diangkat oleh negara, oleh pemerintah yang sah. Jadi fikih kita mensyaratkan begitu. Dari agama kita ini betul-betul mendukung negara sebagai otoritas mutlak dalam manajemen pengelolaan zakat ini, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, auditing, dan lain-lain, untuk menjamin transparansi, keterbukaan, akuntabilitas lembaga zakat ini, sehingga mendapat kepercayaan atau trust dari masyarakat. Walidah, dan karena itu qalu, para ulama berkata, la tajibu zakatu fi mali fai'in, la tajibu, tidak wajib az-zakatu, berzakat, fi mali fai'in, di dalam harta fai', harta rampasan perang tanpa keringat, wala fi khumusi ghanimatin, dan tidak pada harta seperlimanya ghanimah, rampasan perang dengan berkeringat, dengan perang, tidak wajib itu. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya harta fa' atau ghanimah itu yurja'u, dikembalikan harta itu, ila sorfi, pada pembelanjaannya, penggunaannya, tasarrufnya, fi masalihil muslimin, dalam kemaslahatan orang-orang Islam. Karena itu adalah amwalul masalih, harta-harta yang memang digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk hal-hal yang mendatangkan dampak yang positif, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Wa kadzalika, dan begitu juga seperti status amwalul hukumah atau harta negara, kuluma, setiap harta, yumlaku, yang dimiliki harta itu, milkiyatan, dengan status kepemilikan, amatan, yang umum. Contohnya tidak hanya amwalul hukumah atau harta negara, contohnya juga setiap harta yang kepemilikannya ini tidak muayyan, yang pemiliknya itu tidak jelas, yang pemiliknya itu umum, itu juga tidak wajib berzakat. Contohnya tentu mudah ya, seperti hasil penghimpunan zakat dari lembaga zakat itu. APBN 1, 2, 3, APBN pusat, APBD 1, 2 tidak wajib berzakat. Begitu juga Basnas tidak wajib berzakat.
atau lazisnu tidak wajib berzakat karena memang tugas kita ya, tugas lazisnu itu tidak berzakat. Tugasnya adalah menghimpun dana zakat dari muzaki, orang-orang yang wajib berzakat, kemudian mendistribusikan atau memberikan dana zakat itu kepada mustahik. Lazisnu misalnya punya presentasi ya 1/8 ya dari total penghimpunan, meskipun nanti ada pembahasan ulama lain yang melihat yang berpendapat sesuai dengan kinerja, sesuai dengan tingkat kepayahan, tingkat kecapean dari kerja daripada amil. Tapi paling tidak 1/8 itu menjadi pandangan umum ulama kita. Jadi lazisnu tidak wajib berzakat. Memang lazisnu itu yang menghimpun dana zakat dan memberikan dana zakat itu kepada mustahik, wabil khusus fakir miskin. Meskipun kita punya 4 pilar ya, ada pilar ekonomi, ada pilar pendidikan, ada pilar kesehatan, ada pilar kebencanaan itu. Ya, dengan monitoring dan keterbukaan, dengan transparansi. Ini cabang yang pertama ya dari kajian al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Kita sekarang ke cabang yang kedua. Al-ardul mauqufah, status tanah bumi yang diwakafkan, wa nahwuha, dan contoh yang lain sejenisnya. Wa kadzalika, dan begitu juga tidak wajib berzakat al-mauqufu, sesuatu yang diwakafkan, ala jihatin ammah, untuk peruntukan yang umum. Contohnya kal fuqara, seperti orang-orang fakir. Ada orang punya tanah 1 hektar misalnya, saya wakafkan tanah ini untuk orang-orang fakir, orang-orang fakir miskin. Yang mengelola ya dapat ujroh secara tidak berlebihan sesuai dengan haknya, hasilnya diberikan kepada orang-orang fakir. Awil masajidi, atau untuk diperuntukkan untuk masjid. Awil mujahidina, atau diperuntukkan bagi orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, baik itu pada zaman Nabi sahabat itu berperang atau pada era sekarang ini ihya'u dinillah, menghidupkan agama Allah, baik di daerah yang lebih-lebih di daerah yang minoritas, di daerah di mana Islam itu minoritas, apalagi minoritas yang tertindas, minoritas yang terzalimi, minoritas yang tidak diberikan kebebasan di dalam beragama, di dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinan. Awil yatama, atau anak-anak yatim. Orang mewakafkan tanah 1 hektar yang alokasinya untuk anak-anak yatim. Awir rubutu, atau kalau di
di sini bisa dikatakan pesantren atau dirada apa, atau juga bermakna ikatan-ikatan. Asrama-asrama misalnya. Awil madarisi, atau madrasah-madrasah, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan misalnya. Au ghairi dzalika, atau yang lain, min abwabil khairi, dari jalan-jalan atau pintu-pintu kebaikan. Fasahihu, maka pendapat yang sahih, yang benar, alla zakata fiyya, tidak ada kewajiban berzakat di dalam al-ardul mauqufah, atau al-mauquf, sesuatu yang diwakafkan itu tidak ada zakatnya. Pendapat yang benar. Bi khilafil mauqufi, ini berbeda dengan sesuatu yang diwakafkan ala muayyanin, yang peruntukannya tidak untuk yang umum tetapi yang tertentu. Wahidin, baik yang ditentukan itu satu, au jamaatin, atau golongan berjamaah. Mithlil mauqufis, dicontohkan ada orang mewakafkan hartanya ala benihi, kepada anaknya, au dzurriyyatihi, atau keturunannya, generasi penerusnya, au ala bani fulanin, atau kepada anak-anak seseorang ditentukan, au nahwi dzalika, atau contoh-contoh yang lain yang seperti itu. Ada orang punya tanah 1 hektar, dia wakafkan, alokasinya untuk keturunannya. Fasahihu, maka pendapat yang sahih, anna zakata, sesungguhnya zakat, tajibu, wajib zakat itu fi, di dalam mauquf itu. Maka pendapat yang benar, kalau alokasi wakaf itu untuk individu yang tertentu, yang khusus, atau jamaah tapi muta'ayyana, golongan tapi khusus, itu pendapat yang benar itu tetap ada kewajiban berzakat. Jadi misalnya 1 hektar itu hasilnya berapa, misalnya ditanami padi, kalau memang padinya sudah mencapai 1 nisab, 5 wasak, 1.300 berapa kilo sekali panen, atau dikumpulkan dalam 1 tahun, ya dia wajib berzakat. Binaan hal ini berdasarkan ala annal milka, bahwa sesungguhnya status kepemilikan fil mauqufi, pada harta yang diwakafkan itu, yang takilu, berpindah status kepemilikan itu, ilal mauqufi alaih, kepada pihak yang dialokasikan wakaf itu. Karena yang takilu milkul waqif ilal mauquf alaih. Mauquf alaih itu pihak yang menjadi tujuan dari wakaf. Jadi saya wakafkan tanah 1 hektar ini untuk anaknya, semua keturunannya Kiai A misalnya. Wahuwa mauquf alaih itu, yamlikuhu, memiliki mauquf, harta yang diwakafkan itu, milkan mustaqirran, atau milkan mustaqarran, kepemilikan mustaqarran, yang tetap, yang ditetapkan. Fa asbaha ghairal mauquf, maka karena dia punya al-milkul al-mustaqar, pemilikan yang tetap, yang permanen, maka seperti sesuatu yang tidak diwakafkan gitu. Ya memang secara umum yang namanya wakaf itu yang takilu milkul waqif ilallah. Status kepemilikan harta yang diwakafkan itu pindah dari wakif, orang yang mewakafkan, ilallah, kepada Allah, sehingga hukum Allah itu ada pada status tanah yang diwakafkan itu.
Wa kaunuhu, keberadaan mauquf itu, harta yang diwakafkan itu, atau wa kaunu, keberadaan mauquf alaih, la yamliku tasarruf, tidak memiliki kepemilikan untuk menggunakan fi raqabatil mauquf, di dalam apa namanya, zat, di dalam diri harta yang diwakafkan itu. La yudha'ifu, tidak bisa melemahkan kaunuhu itu mimilkiyati, dari status kepemilikannya. Karena memang kalau harta diwakafkan ya tidak boleh dijual, ya kan, tidak boleh diapa-apakan, tetapi kan diolah, bisa ditanami. Misalkan kalau tanah bisa ditanami dan hasilnya untuk dia, untuk mauquf alaih, untuk pihak yang ditujukan wakaf itu kepadanya. Jadi dia memiliki, karena memiliki fawaid, memiliki apa namanya, hasilnya, meskipun tidak bisa tasarruf fi raqabatil mauquf, dalam apa namanya, diri mauquf itu ya memang tidak boleh. Tapi fawaidu al mauquf atau samratul mauquf, buah dari wakaf itu bisa, dan memang kembali ditujukan kepada dirinya. Jadi orang yang menikmati itu ya harus berzakat, begitu. Lianna abroza madharin lil milki, karena sesungguhnya sesuatu yang paling tampak lil milki, bagi status kepemilikan, anna sahibahu, sesungguhnya ya pemilik dari harta itu, ahaqqu bil intifa, lebih berhak memanfaatkan, bil mamluk, dengan sesuatu yang dimiliki, min ghairi, dari yang lain. Karena mauquf alaih itulah yang betul-betul orang yang paling berhak untuk mengambil manfaat, merasakan buah dari wakaf itu. Yang mungkin di kita memang contoh seperti ini tidak banyak ya, orang yang mewakafkan hartanya untuk apa namanya, semua kiai, semua anak keturunan kiai A, itu kan tidak banyak. Kebanyakan di kita itu wakaf ya ala jihadin ammah, untuk status umum, masjid, madrasah, pondok pesantren, TPQ, musola, dan lain-lain. Jarang yang untuk al-fuqara saja, jarang, al-masakin jarang, apalagi tertentu untuk semua keturunan kiai A misalnya. Wa anna ahadan, dan sesungguhnya seseorang, la yamliku, dia tidak punya kemampuan memiliki, ayuhayyijahu anhu, untuk apa namanya, menggoyang itu. Jadi ketika wakif sudah mewakafkan dengan mauquf yang tertentu, yang khas itu, yang muayyan itu, yang ditentukan, maka orang lain tidak bisa ngotak-ngatik ya bahasa kita, tidak bisa menggerakkan, tidak bisa apa ya, melakukan apapun untuk mengubah itu. Wa hadza qaimun, ini qaimun, berdiri, fi mas'alatina, di dalam masalah kita. Artinya ini ada dalam kajian kita. Wa minal fuqaha'i, dan sebagian ulama ahli fikih, man, ada ulama aujaba, yang mewajibkan man itu az-zakat, zakat. Sebagian ulama ahli fikih ada yang mewajibkan zakat fi kulli mauqufin, dalam segala harta yang diwakafkan, ala amin, baik untuk umum alokasinya, mauquf alaihnya, au ala khasin, atau mauquf alaihnya khusus. Ada sebagian ulama ahli fikih yang mewajibkan secara absolut, secara mutlak, baik mauquf alaihnya am, untuk umum, untuk fuqara masakin, untuk masajid, au ala khasin, atau mauquf alaihnya itu spesifik, khusus, untuk para
semua putra si A misalnya. Qala Ibnu Rushd, berkata Imam Ibnu Rushd, wala makna, tidak ada maknanya sama sekali liman bagi ulama aujabaha yang mewajibkan man itu hazakat alal masakin kepada orang-orang miskin. Pandangan sebagian ahli fikih yang mewajibkan zakat itu baik untuk am atau khas itu ditentang oleh Ibnu Rushd. Bagaimana orang-orang, misalnya ada orang mewakafkan tanahnya 1 hektar untuk orang-orang miskin, kemudian orang-orang miskin yang menerima zakat itu wajib berzakat, tentu kalau sudah menetapi syarat ya. Idza kanatil ardu, ketika bumi itu, wa nahwa dan sejenisnya, mauqufatan diwakafkan, alaihim kepada masakin, misalnya alokasinya untuk al-masakin itu kan kok wajib zakat itu, terus makna zakat itu apa gitu. Makna zakat kan untuk meningkatkan ekonomi orang fakir miskin, memberdayakan ekonomi mereka, meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Kok mereka harus mengeluarkan itu? Li'annahu, karena sesungguhnya dhamir sya'an ke yastami'u fi dzalika syai'ani, akan terkumpul di dalam hal ini kalau dia wajib berzakat, syai'ani, 2 hal, isnani. Ahaduhuma, yang pertama, annaha milkun naqis, annaha sesungguhnya zakat itu yang diberikan kepada masakin itu milkun naqis, kepemilikan yang naqis, yang tidak sempurna, yang kurang, karena dia tidak bisa mentasarufkan fi raqabatil mauquf ya. Dia hanya menerima manfaat tapi tidak bisa menjual, tidak bisa istibdal. Meskipun ini kajian ya, kajian menarik, masih kajian yang dinamis ya antar para ulama ahli fikih, tapi kan secara umum wakaf itu orientasinya wafanihima. Yang kedua, alasan yang kedua itu annaha ala qaumin ghairi muayyanina, annaha sesungguhnya zakat itu ala qaumin ditunjukkan pada satu kaum ghairu muayyanina, yang tidak ditentukan. Ilaihim, kepada golongan itu, as-sodaqah itu sodaqah atau zakat. Wajib zakat itu alaihim, atas alladzina. Alasan yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Rushd itu, zakat ini kepada masakin ini ya, yang diperuntukkan pada orang miskin itu ditujukan kepada satu kelompok yang tidak ditentukan. Yang kelompok itu minas sinfi alladzi tusrafu ilaihim as-shadaqah, dari orang-orang yang berhak menerima zakat. La minal ladzina tajibu alaihim, bukan dari orang-orang yang wajib berzakat. Jadi kalau diwajibkan berzakat itu berarti ada disorientasi, karena orientasi atau tujuan visi misi zakat itu ada memberdayakan orang fakir miskin, sehingga hasil atau pendapatan apa yang mereka peroleh dapatkan dari zakat itu ya harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kalau bisa sebagai modal usaha.
Jangan dikurangi dengan mengeluarkan zakat. Atau secara umum misalnya hasil dari mauquf itu apa misalnya misalnya menggarap tanah 1 hektar, ya jangan dikeluarkan zakatnya meskipun hasilnya ini sudah mencapai 1 nisab. Nah, itu gambaran yang pas ya. Jadi mengolah tanah 1 hektar atau 2 hektar dapatnya banyak, ya diberikan kepada fakir miskin. Tentu amil punya hak ya. Ya diberikan semua kepada mustahik. Al-asnaf athamaniyah itu yang ada. Kalau di daerah kita mungkin yang paling umum, kategori umum ya al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin. Kok dikurangi zakat? Zakat juga akan kembali kepada tadi mauquf alaihnya. Jadi ini menurut Ibnu Rushd logika yang tidak benar itu. Logika yang salah. Jadi dan itu pandangan jumhurul ulama bahwa al-mauquf, sesuatu yang diwakafkan itu tidak punya kewajiban berzakat. Idza kana ala jihatin ammah itu ya. Jika diperuntukkan untuk umum, bukan untuk yang spesifik, yang khusus. Al-malu al-haramu la zakata fi. Harta yang haram tidak ada kewajiban berzakat. Nah, mungkin opening kita kajian fikih zakat kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan insyaallah pada hari Ahad yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, energi, motivasi untuk terus menghimpun dana zakat, infak sedekah dari orang-orang yang wajib berzakat. Kita salurkan kepada orang-orang yang berhak, mustahik, baik secara konsumtif atau secara produktif. Litolabi ridallah, untuk menggapai ridha Allah, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang perlu mendapatkan pertolongan. Dan semoga kita diberikan keikhlasan, ketulusan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.